Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan Bisnis Internasional di minggu ke-6. Sebagaimana rekan-rekan sekalian bisa melihatnya di RPS, topik dari minggu ke-6 adalah sumber daya alam dan kesinambungan lingkungan. Untuk materinya dengan judul sumber daya alam dan lingkungannya, saya ambil dari internet dan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, masuk ke pengertian dari ilmu lingkungan adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Perbedaan utama ilmu lingkungan dengan ekologi adalah adanya misi untuk mencari pengetahuan yang arif, tepat atau valid, baru, dan menyeluruh tentang alam sekitar dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Misi tersebut untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap manusia dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Timbulnya kesadaran tersebut sejak lama. Plato pada abad 4 sebelum Masehi yang telah mengamati kerusakan alam akibat perilaku manusia. Era saat ini, dengan terbitnya buku Silent Spring tahun 1962, mulai menggugah kesadaran manusia. Di Indonesia, masalah lingkungan hidup muncul pada tahun 1960-an. Ilmu lingkungan meliputi hubungan interaksi yang sangat kompleks sehingga untuk memudahkan dalam mempelajarinya dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, dan sistem dan model. Oke, masuk ke klasifikasi sumber daya alam dan lingkungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Secara struktural, ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan sumber daya tumbuhan, hewan, jasad renik, dan sumber daya manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah sumber daya tanah, air, energi fosil, udara, cuaca, dan iklim. Masing-masing komponen yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi dengan erat. Fungsi ekosistem, terdapatnya aliran ke dalam ekosistem dan terjadinya daur materi di dalam ekosistem. Kedua hal tersebut dapat diamati pada proses produksi dan dekomposisi, rantai dan jaring makanan, adanya tingkatan tropik di dalam ekosistem, dan terjadinya daur biogeokimia yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Pengertian dari energi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk melakukan pekerjaan. Sumber energi ada dua. Yang pertama adalah tak terbarui atau non-renewable, yaitu energi fosil dan nuklir. Yang kedua adalah terbarui atau renewable, yaitu bukan fosil, tenaga air dan surya. Ya, poin-poin lain silakan rekan-rekan sekalian membacanya masing-masing. Ini juga silakan rekan-rekan sekalian bisa membacanya masing-masing. Masuk ke lingkungan hidup buatan. Dalam kehidupannya, manusia memerlukan tempat untuk bernaung dan melindungi diri. Oleh sebab itu, manusia dalam bermasyarakat membentuk pemukiman-pemukiman. Pembangunan pemukiman memerlukan keseimbangan dengan ekosistem sehingga tidak melebihi daya dukung lingkungan. Untuk itu perlu strategi berdasarkan kelanjutan dengan pendekatan memperbaiki dan menjamin penyediaan air bersih, meminimumkan masalah pembuangan limbah, mengurangi pengubahan
lahan subur untuk pertanian menjadi lahan pemukiman dan membantu mempertahankan produktivitas lahan, mengembangkan pola konservasi energi untuk keperluan hidup dan produksi barang, memaksimumkan pemanfaatan sumber daya yang ada, dan memadukan pemeliharaan dan pelayanan pemukiman dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan masyarakat, dan pendidikan. Oke, ini juga silakan dibaca sendiri oleh rekan-rekan sekalian. Poin-poin ini juga. Masuk ke permasalahan sumber daya alam. Permasalahan sumber daya alam adalah ketersediaan dan penggunaannya yang tidak merata. Untuk memenuhi standar hidup manusia secara global, maka penggunaan sumber daya alam diperkirakan akan terus meningkat. Agar daya dukung tidak terlewati, dibutuhkan pengelolaan sumber daya alam. Untuk sumber daya alam yang bersifat terbarui, perlu diperhatikan maksimum sustainable yield sehingga manfaat dapat berkelanjutan. Untuk yang tidak terbarui, pengelolaan berbentuk penghematan, efisiensi, daur ulang, pencarian alternatif pengganti sehingga sumber daya tersebut dapat dipertahankan. Jadi, poin yang perlu diperhatikan adalah untuk sumber daya alam yang terbarui, maka yang harus diperhatikan adalah maksimum sustainable yield. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak terbarui, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah penghematan, efisiensi, daur ulang, pencarian alternatif pengganti, dan pencarian alternatif pengganti. Seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Oke, poin-poin ini silakan dibaca sendiri. Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang terbarui yang banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia. Kerusakan sumber daya hutan, terutama hutan tropika, mencapai kecepatan yang mengkhawatirkan. Oke, masuk ke pembahasan sumber daya alam tak terbarui. Adalah sumber daya yang keberadaannya di bumi terbatas, dapat habis dipakai, dan oleh proses alami tidak dapat diadakan kembali dalam waktu yang relatif singkat. Contoh sumber daya mineral dan bahan tambang serta energi fosil. Baik rekan-rekan sekalian, untuk topik-topik yang lain seperti konsep pembangunan berkelanjutan, konsep-konsep pengolahan sumber daya alam, perkiraan perkembangan penduduk, dan lain sebagainya, silakan dibaca sendiri ya oleh rekan-rekan sekalian. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa untuk memberikan komentar, minimal nama dan nomor induk mahasiswa di bagian komentar. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diajukan juga di bagian komentar ataupun memakai media-media lainnya juga silakan. Oke, baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.